Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fajriansa dengan NPM 2023 1310 106. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Android dan penjelasan itu tiap baris kode tersebut. Untuk tugasnya yaitu pertama, layar pertama menampilkan foto wajah, lalu ada tombol next di bawahnya. Kemudian ketika next diklik, maka muncul video berisi video ringkas kegiatan saya sendiri. Nah, di bagian itu ada juga tombol before dan after pada halaman kedua. Jika tombol before diklik, maka layar pertama muncul. Jika tombol after ditekan, maka muncul halaman ketiga berisi data diri, seperti ada NPM, nama, dan jurusan. Di bawahnya juga ada tombol backward agar kembali ke halaman 2. Nah, di sini penjelasan pertama saya ingin menjelaskan ini fungsi dari Android Manifest ini tersendiri. Untuk Android Manifest ini seperti buku petunjuk atau blueprint dari seluruh aplikasi Android. Di sini kita mendelegasikan bagian-bagian aplikasi seperti aktiviti utama, icon, nama, dan juga izin-izin yang dibutuhkan. Tanpa file ini, Android nggak akan tahu harus menjalani aplikasi ini dari mana. Nah, next. Yang intinya, fungsi utama dari Android Manifest ini untuk mendaftarkan komponen aplikasi, lalu menentukan permission, lalu menentukan intern atau filter, lalu mengatur versi aplikasi, dan mendata dan fitur. Nah, pada codingan ini akan saya jelaskan satu persatu dari barisnya. Yang pertama dari XML version 1.0 encoding WTF 8. Nah, di sini menyatakan bahwa file ini ditulis dalam format XML dan menggunakan encoding WTF 8. Di sini ada manifest XLMS ini yaitu untuk atribut Android-nya yang ini bagian ini. Dan di bagian bawahnya XMLN tools itu digunakan untuk alat bantu saat development, misal Android Studio itu tersendiri. Next, di sini application sampai 31. Nah, saya akan jelasin bagian sini. Nah, tag application ini sendiri mendefinisikan informasi aplikasi yang saya bikin itu. Nah, lanjut. Maaf. Lanjut. Bagian allow backup ini fungsinya apa sih? Fungsinya itu mengizinkan pengguna membackup data aplikasi, misal ke Google Drive. Nah, ini ada data transfer rules. Itu untuk apa? Menentukan aturan backup ke versi Android baru. Android baru itu Android 12 Plus. Nah, di sini Android full backup content. Nah, dari katanya aja kita tahu bahwa ini backupan. Tadi sudah saya jelaskan dari pertama itu versi Android baru. Nah, kemudian ini Android icon. Nah, Android icon ini sendiri yaitu yang ditampilkan untuk aplikasi saya sendiri. Di sini ada label. Label ini nama aplikasi yang muncul di layar home. Di sini ada support. Ini mendukung tata letak kanan kiri. Misal, nah di sini ada dem. Dem ini menentukan tema tampilan default. Di sini ada tools target API. Ini API 31 ini digunakan saat pengembangan agar fitur tertentu hanya muncul di
API 31 ke atas. Next, di sini saya akan menjelaskan dari activity. Nah, Android main activity ini adalah titik masuk utama aplikasi. Nah, titik masuk utama aplikasinya itu berada di sini. Android name main activity. Next, Android exported ini true. Ini mengizinkan activity ini dijalankan dari luar aplikasi. Wajib di Android 12 Plus untuk activity dengan intern. Nah, lanjut kita bakal jelasin di internnya lagi. Nah, di main menyatakan enter point aplikasi. Ini activity intern ini menutup semua tag activity, application, dan manifest. Nah, ini adalah penjelasan dari codingannya Android manifest XML. Nah, next. Sekarang kita lanjut ke Kotlin itu tersendiri. Di sini yang pertama aku mau jelasin main activity-nya. Nah, di sini. Nah, ini adalah main activity.kt. Pertama, kita import semua library yang dibutuhkan, lalu kita gunakan view binding untuk menghubungkan file XML dengan Kotlin di fungsi onCreate. Nah, sebelum aku masuk ke sini itu kita bikin dulu onCreate. Nah, kita mengatur layout awal yang akan ditampilkan di layar. Nanti dari sini kita akan tampilkan fragment-fragment sesuai tugas-tugas seperti foto, video, dan data diri ini. Di sini udah disediakan foto, video, dan data sendiri. Aku mau jelasin yang pertama yaitu main activity-nya. Nah, di sini aku akan jelasin satu-satu fungsi-fungsinya. Ini yang pertama, fake come example slide. Ini menentukan namespace atau lokasi text dari file ini. Ini artinya file main activity KT ini adalah bagian dari package.com example slide sesuai struktur proyek yang aku bikin. Nah, lanjut ke bagian import. Jadi import sudah bisa mencari di sini. Nah, di sini import Android, import as command, import example slide, data building. Ini nama file yang aku bikin ya guys. Nah, Android OS bundle ini dipakai untuk menyimpan stat saat activity dibuat. Kalau fcom camp activity ini kelas dasar untuk activity yang kompatibel dengan banyak versi Android. Terakhir ini ada activity main building. Ini penting, ini sangat penting ya. Ini dipakai karena aku menggunakan view binding itu sendiri, fitur yang menghubungkan file layout XML langsung ke kode KT atau kode Kotlin ini sendiri. Aku mau next ke bagian kelas main activity. Nah, di sini membuat kelas bernama main activity dan artinya dia turunan dari app.com.activity. Nah, karena ini adalah activity utama, Android akan menjalankan kelas ini pertama kali saat aplikasi dibuka. Aku mau lanjut ke prepad. Sorry. Nah, aku mau lanjut bagian ini, prepad language for building. Nah, ini membuat variabel binding untuk mengakses tampilan activity my.xml menggunakan view binding. Nah, di sini latenate ini artinya variabel akan diinisiasi nanti, bukan dideklarasi, tapi diinisiasi. Tapi pasti sebelum digunakan. Nah, activity main binding ini adalah kelas yang otomatis dibuat berdasarkan file activity my.xml.
Oke, aku next ke offset Fun onCreate bundle. Nah, ini fungsinya apa sih? Ini adalah fungsi onCreate, fungsi yang pertama kali dipanggil saat activity dibuat. Semua inisiasi, tampilan, dan data biasanya diletakkan di sini. Nah, di sini aku mau lanjutkan di super onCreate set insert state. Ini memanggil onCreate dari superclass and count activity yang tadi di atas. Ini wajib dipanggil agar live scale Android tetap berjalan normal. Next, binding set root. Ini menghubungkan file layout XML activity MSM ke file Kotlin ini dengan view binding ini. Nah, tidak perlu lagi view by ID ini lebih aman dan ringkas. Next. Nah, dalam tugas yang aku bikin ini, MyActivity adalah activity utama yang pertama dijalankan saat aplikasi dibuka. Nah, di dalam nanti akan menampilkan fragmen-fragmen yang sudah aku jelaskan seperti data, foto, video. Next, aku akan jelasin satu-satu dari sini. Kita mulai dari, karena mintanya foto dulu, aku akan mulai dari foto terlebih dahulu. Nah, ini foto fragment.kt. Nah, ini adalah fragmen pertama yang bernama foto fragment ini. Kenapa aku namain foto fragment? Di sini kita menampilkan foto aku sendiri dalam image view menggunakan search image cross. Lalu kita juga mengambil tombol next untuk memberi aksi. Aksi yaitu itu button tersendiri agar saat diklik aplikasi akan pindah ke halaman berikutnya, yaitu video fragment. Nah, menggunakan fungsi nav controller navigate. Nah, aku mau jelasin satu-satu codingannya. Yang pertama package.com slide. Nah, ini menentukan lokasi file. Ini berada dalam package.com example slide. Lalu ada import. Nah, import dari sini. Ini bagian mengimport berbagai kelas yang digunakan. Kalau aku mau jelasin satu-satu, bundle seperti view, button, image view. Nah, ini standar dari Android SDK. Nah, kalau fragment sendiri, itu kelas dasar yang digunakan untuk membuat fragment, bagian tampilan dan activity. Terus di sini ada nav controller, ini fungsi dari JetSwag Navigation Component untuk berpindah antar fragment. Nah, aku lanjutkan ke kelasnya. Kelas fragment load, sorry. Nah, aku lanjut ke sini kelas foto, fragment layout foto. Nah, ini membuat kelas foto fragment dan dia adalah turunan dari fragment itu sendiri. R layout, fragment foto. Nah, artinya file layout XML yang akan ditampilkan adalah fragment foto XML. Lalu di bawahnya ada override fun. Baris ini, baris ini, fungsi override tadi dipanggil setelah fragment berhasil dibuat dan layoutnya sudah dimuat ke layar. Di sini tempat ideal untuk mengakses elemen UI seperti tombol, gambar, dan XML. Nah, di sini file image sama image view-nya itu mengambil referensi ke elemen image view dari layout XML dengan ID XML view. Nah, lanjut ke image view-nya, set image foto ini mengatur gambar akan ditampilkan ke image view. Misalnya ada Kotlin yang view file to video. Ini menggunakan navigation untuk pindah ke halaman foto ke video. Aksi action foto to video ini harus didefinisikan ke file navgraph. Biasanya di res video, nanti saya akan jelaskan di sini. Di res drawable foto. Next.
Next, aku akan melanjutkan di bagian penjelasan codingan di video fragment ini sendiri, video fragment.kt. Nah, di halaman kedua ini saya akan menampilkan video. Kan halaman pertama tadi setelah diklik next, itu di halaman kedua ini saya akan menampilkan video singkat kegiatan saya. Ini akan menggunakan komponen video view dan file video saya simpan di folder res raw. Itu di bawah res raw. Ini raw. Di sini video saya tersimpan. Next, saat fragmen ditampilkan, video langsung mulai diputar. Ada dua tombol, tombol before akan kembali ke halaman foto. Nah, yang halaman foto yang saya bikin di fragmen foto tadi. Nah, tombol yang kedua itu ada tombol after, itu menuju ke halaman data diri. Data diri, nah nanti next setelah video fragment kata ini saya akan jelaskan. Oke, kita akan jelasin kode per barisnya. Next, guys. Nih, tadi sama package slide ini fungsinya tempat file ini berada. Import sendiri. Ini gak jauh beda ya buttonnya. Soalnya ini di buttonnya ada dua, tadi buttonnya ada satu. Nah, untuk membuat URI ini, untuk membuat URL dari resolve lokal, kalau bundle, view, button, video view itu komponen standar Android. Tadi komponen yang foto sama komponen standar Android. Nah, di sini ada fragment kelas dasar untuk fragment. Ini yang terakhir, pin controller itu navigasi antar fragment. Kalau di kelas sendiri di sini itu membuat kelas video fragment yang menggunakan turunan dari fragment layout. Saya akan next biar lebih jelas ke file video URI. Nah, bagian ini saya akan menjelaskan bagian ini. Nah, membuat URI alamat untuk file video yang berada di folder res atau raw, menghasilkan com example slide. Jadi URI-nya seperti Android raw. Nah, mungkin di sini bagian terpenting ada raw sama raw 1 ini, letak ini nama file video yang saya bikin. Raw sama raw 1 ini, raw 1 ini nama video yang aku bikin. Yang aku taruh di codingan ini sendiri. Nah, lanjut ke bagian langsung ke sini aja guys, karena penjelasannya sama. Video start. Video wave. Saat tombol after diklik, aplikasi lanjut ke halaman ketiga, ke data fragment. Ini button, ini buttonnya. Itulah fungsinya video ke data. Ini action video ke data yang di bawah, ini. Ini yang atas action. Action itu interaksi. Istilahnya interaksi video ke foto. Oke. Nah, kan fungsinya tadi udah dibilangkan untuk menampilkan video otomatis. Terus memberikan dua tombol navigasi before dan after menggunakan view video dan file red. Aku langsung lanjut ke bagian data, fragment data XML. Nah, bagian sini. Oh, maaf. Aku akan lanjut ke bagian sini. Data fragment XML. Data fragment KT. Nah, ini sama file. Ini menandai bahwa file ini berada di dalam package. Importnya kurang lebih sama penjelasannya. Ada button, tapi buttonnya kalau di data itu ada dua kalau nggak salah. Di tugas bapak kan bapak suruh back ke satu halaman, tapi aku sendiri bikin ke back ke dua halaman foto sama halaman video agar mudah, agar cepat dicari, nggak harus klik dua kali. Ini ada kelas data fragment itu.
membuat salah satu frame yang merupakan turunan dari fragmen. Layoutnya adalah fragment data XML. Nanti layoutnya habis ini ya, saya jelaskan. Next ke view file. Nah, ini view file. Nah, di tugas Bapak kan suruh actionnya ke back back ke halaman kedua. Tapi aku backnya halaman ke satu ke back halaman kedua. Biar apa? Biar fiturnya lebih oke. Nah, fungsi halaman ini adalah halaman ketiga data fragment. Di sini saya menampilkan data diri saya. Itu ada NPM, nama, sama jurusan. Jadi di sini saya menampilkan data diri saya, menyediakan dua tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman foto dan halaman video. Nah, jadi navigasi yang dilakukan adalah pin controller navigation sesuai dengan arah yang saya buat. Nah, lanjut ke bagian layout. Sini ada Executive Main XML, fragment data, foto, dan juga video. Ini di bagian layout, aku mau ke jelasin dari bagian XML. Jadi layout Executive Main .xml ini di dalamnya hanya ada satu komponen utama, yaitu fragment container view, yaitu berfungsi sebagai tempat menampilkan semua halaman aplikasi saya. Saya menghubungkan ke file navgraph XML agar semua navigasi antar halaman bisa dikontrol secara otomatis oleh navigation component. Nah, di sini saya akan jelasin kode-kodenya. Ini ada XML versi. Mungkin kawan-kawan udah tahu kalau ini dari namanya juga adalah version. Ini menandakan file ini adalah file XML dengan encoding WTF8. Di sini ada Android sampai XPT. Saya akan jelasin ini. Bagian ini oke. Ini adalah route layout dari XPT. Constraints layout. Control layout. Nah, constraints layout ini adalah jenis layout yang fleksibel untuk mengatur posisi elemen-elemen dengan menghubungkan antar komponen. Nah, kalau XMLNS Android ini XML app dan XML tool adalah deklarasi namespace untuk menggunakan atribut Android, library support, dan tools view. Kalau tools kontak ini tersendiri yaitu hanya untuk keperluan Android Studio, tidak digunakan di runtime agar tahu bahwa layout ini milik main activity KT yang di awal KT ini XML ya. Next, bagian Android sampai files. Nah, aku akan menjelaskan bagian ini. Nah, ini adalah fragment code view, komponen penting untuk menampilkan DW2. Nah, ini ada Android ID. Bagian sini, fragment ID untuk mengakses view dari kode Android name, Android navigation fragment, nav fragment itu menyatakan bahwa kontainer menggunakan navigation komponen untuk menampilkan fragment. Ini ada app nav. Ini menghubungkan layout ini ke file navigasi, yaitu menentukan arah antar halaman. Ini ada app default mungkin true, menandakan bahwa ini adalah knob host utama tempat berpindah fragment. Di sini mungkin ada layout win dari atas ya, dari top. Nah, di sini artinya ukuran view-nya mengikuti konsep, bukan tetap. Jadi dia mengikuti ke layout ini tersendiri. Nah, kalau ini ada layout konten, menempelkan view yang ke seluruh sisi panel agar memenuhi layar penuh. Nah, di akhir ada Android layout
Android content layout just contrast layout ini menutup tag layout utama. Fungsi Activity MySQL aplikasi aku tadi menyediakan area khusus untuk menampilkan semua fragmen dari foto, video, hingga data fragmen itu tersendiri. Nah, kemudian menggunakan fragmen container view dan navigation komponen agar pindah antara fragmen jadi otomatis dan rapi. Semua navigasi fragmen dikontrol lewat file ini. Karena main XML-KT sendiri hanya menstub layout dan tidak perlu tahu isi detail tampilannya. Oke, aku langsung lanjut ke fragmen karena yang pertama foto aku jadi ke layout foto terlebih dahulu. Nah, di sini aku jelasin kode programnya terlebih dahulu. Nanti fungsi dari fragment foto.xml ini aku akan jelasin di akhir. Nah, di bagian liner layout yang menyusun elemen secara berurutan. Liner layout ini vertikal atau horizontal sendiri. Nah, bagian orientation vertikal ini semua komponen ditampilkan dari atas ke bawah. Kemudian dari layout wing dan layout hang diatur match parent mengisi seluruh layar. Kemudian ada gravity center. Nah, di sini itu semua isi di tengah layar secara horizontal. Ini ada Android PD 24 dp. Ini ukuran apa sih? Ini memberi jarak dari pinggir ke layar seperti yang Bapak Yasri jelaskan di kelas kemarin, dari tepi layar ke bagian desain itu tersendiri, Pak. Nah, aku mau lanjutkan bagian image view. Nah, bagian image view ini ada ID image view 1. Ini digunakan untuk mengakses dari kode Kotlin. Kemudian ada layout link, wrap content. Ini lebar mengikuti ukuran gambar. Jadi ini ada layout height 559 dp, tinggi setiap ini bisa maksudnya bisa aku sesuaikan sendiri sesuai ukuran foto itu tersendiri. Di sini ada Android Content Descriptive Photo. Nah, ini untuk aksesnya, misalnya pembaca layarnya gitu. Ini ada Android SRC Dewalable Photo. Ini menampilkan gambar foto PNG atau JPG. Saya menggunakan PNG ya guys. Nah, menampilkan gambar. Nah, kita lanjut ke fungsi buttonnya. Oke, di sini fungsi button. Nah, ID button next ini untuk diakses di Kotlin foto fragment KT yang tadi saya jelaskan di awal video. Nah, kemudian ada text next. Ini text next. Tulisan ini di dalam tombol. Jadi, tulisan next ini next, ini ada di dalam tombol si button itu tersendiri. Lanjut ada layout margin top 20 GP, itu memberikan jarak ke atas agar tidak menempel ke foto. Jadi jarak ini ke atas, jadi fotonya nggak berdempet agar si visualnya bagus. Yang terakhir di sini ada liner layout. Nah, liner layout ini menutup codingan ini sendiri. Nah, tadi saya akan jelasin fungsi dari keseluruhan ini. Menampilkan foto wajah menampilkan foto wajah saya sebagai halaman pertama, menyediakan tombol next untuk melanjutkan ke halaman video. Layout dibuat sederhana dan terpusat, cocok untuk ditampilkan awal yang fokus ke gambar. Jadi layout ini adalah tampilan pertama aplikasi saya, fragment foto.xml. Saya menggunakan liner layout agar elemen tersusun dari atas ke bawah. Di sini ada image view untuk menampilkan foto saya, dan
tombol next di bawahnya saat tombol next ditekan. Nah, kita akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman video. Berarti ke halaman video kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu fragment video.xml. Seperti biasa saya akan jelasin bagian codingan terlebih dahulu. Jadi video view untuk memutar video kegiatan aku, jadi ada dua tombol navigasi, yaitu di button before sama after. Jadi kalau ke before kembali ke foto, kalau after kita melanjutkan di bagian data. Sini bagian linear layout balance. Oke. Oke. Oke, di sini linear layout XMLS Android. Ini letaknya di mana? Terus di sini ada TV center isi layout akan dipusatkan secara horizontal. Di sini ada padding 24 dp. Ini memberikan jarak dari tepi layar. Tadi jelaskan di awal, udah di foto juga udah ya. Ini ada match parent, mana ya? Match parent ini layout memenuhi seluruh lebar dan tinggi. Oke, akan ini. Ini untuk mengganti video, untuk mengganti ukuran. Nah, ini oke. Video view, oke. ID video view ini digunakan untuk menghubungkan ke kode Kotlin, kode KT yang sebelumnya. Jadi ini berhubungan dengan tadi codingan yang di KT Kotlin. Nah, ukuran di setel ke nilai tetap 23 ini 731. Jadi kita bisa mengubah sesuai agar responsibel. Apa itu responsibel? Responsibel itu adalah tata letak yang bagus. Nah, aku mau lanjutkan ke button. Sama halnya dengan yang di foto. Button ini dengan teks tombol before. Ini di bawah button ini dengan teks tombol after. Sama ukuran teks after, ini teksnya, ini bagian wrap konten, tinggi atas bawahnya. Nah, di sini linear layoutnya penutup teks tersebut. Menampil video kegiatan secara langsung menggunakan video view. Jadi menyediakan dua tombol, ada tombol before sama tombol after. Layout simple dan rapi dengan posisi elemen di tengah layar. Rapi ini di sini wrap konten agar responsibel. Nah, oke. Ini adalah fragment video XML. Layout ini menggunakan linear layout untuk menyusun elemen secara vertikal di bagian atas. Dan saya pakai video view untuk menampilkan video saya. Di bawahnya ada tombol before dan after. Ada dua tombol button. Ada dua button before dan after. Tombol before akan membawa kita kembali ke halaman sebelumnya, sedangkan tombol after akan lanjut ke halaman ketiga. Nah, jadi kita lanjutkan ke halaman ketiga, yaitu di bagian data. Nice, oke. Data sama linear layout. Nah, sama halnya gravitation, layout, padding, image parent. Tadi udah saya jelaskan di awal, itu fungsi-fungsinya itu sama halnya dengan penjelasan. Ini ada text view, gambaran di depan. Ini ada teks npm saya 202313101006. Itu untuk mengubah teks. Ini layout padding kalau padding memberikan tadi ini di sini. Kalau text size ini sendiri, ini seperti kita tahu ini aja size, ukuran teks agar besar, agak besar. Kalau ini bold, huruf tebal.
Ini bold. Jadi kalau bold itu tebalkan. Di sini saya menebalkan itu NPM sama namanya aja, nama ini bold Pajar. Terus jurusannya saya nggak bold kan, biar ada perbedaan antara ini dan ini. Ini di bagian teks view si jurusan ini, teknik informatika, saya nggak menampilkan si teks size-nya di bold. Nanti pasti ada di tampilan di outputnya, oke? Tuh, fungsi dari fragment data XML ini dalam aplikasi ini menampilkan data diri saya. Ada ini NPM, ada ini nama, dan ada ini jurusan. Jadi karena seperti yang Bapak suruh itu bisa kembali ke halaman awal, tapi di sini saya membuat dua fitur atau dua button. Itu ada kembali ke halaman satu dan kembali ke halaman dua. Agar apa? Agar cepat, agar responsibel. Ini untuk kembali ke halaman satu itu dipoto, kembali ke halaman dua itu video. Nah, contoh nada untuk video. Halaman ini adalah tampilan ketiga yaitu fragment data XML. Saya menggunakan linear layout untuk menyusun teks dan tombol secara vertikal. Di sini saya akan menampilkan data diri saya, NPM, nama, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan coba running. Oke, udah masuk ya, kita running. Nah, di sini ada tampilan yang pertama itu ada tampilan foto. Nah, di sini saya letakkan teksnya di tengah, buttonnya di tengah agar responsif. Kita next. Nah, di sini muncul video. Nah, bisa kawan-kawan lihat, ini muncul video. Nah, di sini ada dua button, before sama after. Before sama after. Nah, kalau button before kita bakal balik ke foto. Kalau tombol after kita bakal lanjut ke halaman selanjutnya yaitu informasi. Ini data aku sendiri. Ini NPM 202313101006, nama Fajar Fajriansa, jurusan Teknik Informatika. Ini untuk perintah yang Bapak kasih itu kembali ke halaman 2. Tapi di sini saya bikin dua button, kembali ke halaman 1 dan kembali ke halaman 2 agar lebih cepat dan lebih respon. Nah, kenapa di jurusan ini saya nggak bold? Ini fungsi dari sini, dari fungsi tekstil. Nah, buat fungsi tekstil NPM sama nama itu saya bold. Terus text view-nya, jurusannya saya tidak tidak saya bold, tidak saya tebalkan. Berarti jurusannya eh, nah seperti ini. Ini kembali ke halaman 1 bisa, kembali ke halaman 2 juga bisa. Ini video after. Nah, bisa kembali ke halaman 2. Nah, ada button. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.